Yang beranggotakan ada 5 orang. Saya Triananda dengan NPM 052. Saya Muhammad Kami dengan NPM 043. Saya Rita Jana dengan NPM 009. Saya Siswa Syafrun NPM 083. Saya Salomita Rabbi dengan NPM 421. Latar belakang Panti Asuhan Darusolihin. Panti Asuhan Darusolihin merupakan lembaga sosial yang berperan penting dalam memberikan pendidikan, perawatan, perlindungan bagi anak laki-laki yang kurang mampu, kurang beruntung atau tidak memiliki keluarga. Panti Asuhan Darusolihin berdiri pada tanggal 19 Februari tahun 1994 di tanah wakaf keluarga Haji Nawir. Panti ini merupakan salah satu panti yang dikelola oleh PDM Muhammadiyah Bogor. Panti ini saat ini dipimpin oleh ketuanya Haji Suharti. Panti ini terdiri dari 8 pengurus. Yang pertama ketuanya Haji Suharti, yang kedua ada sekretarisnya itu Muhammad Khairul Hadis, yang ketiga ada bendaranya, Ibu Karniatun, yang keempat ada dewan sosialnya, yang kelima ada pengurus badan hariannya ada Abi dan Umi Siti, terus juga ada kesejahteraan sosialnya itu ada Pak Alvan, dan dewan keuangannya itu ada Pak Yudi. Adapun fasilitas dari Panti Asuhan Darusolihin ini juga ada kamarnya, tersedia ada 4 kamar. Satu kamarnya ada 2 ranjang tingkat, terus ada aula sholatnya, ada kamar mandi, ada dapurnya, ada taman bermainnya, ada klinik kesehatan yang disediakan oleh Muhammadiyah. Poin selanjutnya adalah hasil dari riset SWOT-nya. Poin pertama adalah kekuatan, yaitu panti ini memiliki keterikatan dengan Muhammadiyah sehingga panti memiliki pijakan yang kuat untuk mempertahankan nilai agama Islam. Yang kedua adalah bimbingan dari relawan yang berpendidikan tinggi, sehingga itu dapat menciptakan dukungan bagi pengembangan panti yang berkelanjutan. Dan yang ketiga adalah komitmen pengurus panti terhadap misi dan juga nilai organisasi, sehingga pengurus panti tersebut dapat berfokus pada kesejahteraan anak-anaknya. Poin yang kedua adalah kelemahan atau weakness-nya. Yang pertama adalah kekurangan dari sumber daya manusia. Ini dapat menghambat kemampuan panti asuhan dalam menyediakan layanan yang berkualitas. Dan yang kedua adalah kurangnya kegiatan pemasaran yang efektif dan juga sumber daya finansial yang tetap. Dan ini dapat menghambat kemampuan panti dalam menyediakan fasilitas, mendapatkan dukungan dan juga dana tambahan. Lalu yang ketiga adalah kurangnya fasilitas bangunan yang memadai. Ini menjadi hambatan dalam menyediakan pelayanan yang memadai bagi jumlah anak-anak yang banyak. Lalu poin selanjutnya adalah peluang atau opportunity, yaitu dengan memaksimalkan penggunaan media sosial dapat membuka peluang untuk meningkatkan visibilitas dan juga mendapatkan dukungan yang lebih luas dari masyarakat. Lalu poin terakhir ada ancaman. Ancaman yang pertama adalah dari pesaing atau organisasi sejenis lain yang lebih efektif, yang lebih aktif dalam menggunakan sosial medianya, karena dapat menggeser perhatian dari masyarakat sekitar. Dan yang terakhir adalah kurangnya exposure di media sosial, karena ini dapat meningkatkan risikonya tersingkirkan panti dari perhatian masyarakat luas, serta juga dapat mengancam reputasi akibat informasi yang tidak akurat. Selanjutnya di target market ada segmentasi dan targeting. Yang pertama ada geografis. Asal tidak ada ketentuan, karena produk pemasaran sosial yang kami buat itu berupa konten media sosial yang dapat dilihat oleh siapa saja dan di mana saja. Yang kedua ada demografis. Untuk usia 18 tahun sampai 60 tahun, terutama yang memiliki kepedulian sosial dan kemampuan untuk menyumbang. Pendidikan, individu berpendidikan, terutama yang memiliki kesadaran sosial dan mampu untuk memberikan dukungan. Yang selanjutnya psikografi itu sosial. Selanjutnya behavior, pengguna aktif media sosial khususnya Instagram dan memiliki riwayat kegiatan amal.
Untuk positioning, Panti Asuhan Darus Sholihin memposisikan diri sebagai panti asuhan berbasis nilai-nilai Islam, pusat perawatan dan pendidikan mandiri serta lembaga sosial yang peduli. Kalau di sini kan kita jelaskan target market untuk kita mengejar donasi untuk panti asuhan ini. Tapi kalau misalnya dari target market panti asuhan ini untuk mencari anak-anak pantinya itu gak ada ketentuan. Kalau misalnya geografisnya itu terbuka untuk siapapun dan dari daerah manapun, tapi paling banyak itu di daerah Bogor karena kan panti ini terletak di Bogor. Kalau demografisnya itu panti ini menerima anak-anaknya dari usia pokoknya SD sampai SMA. Kenapa nggak menerima SMA ke atas? Karena panti ini tuh punya visi kalau misalnya dia sudah lulus sekolah SMA itu sudah boleh dilepas, dianggap sudah bisa mandiri gitu. Kalau misalnya psikografik itu anak-anak yang kurang kasih sayang, kurang orang tua yang tidak bisa memberikan dia sekolah, tidak bisa membiayai atau tidak punya keluarga. Selanjutnya pemetaan lingkungan. Di sini ada dua, eksternal dan internal. Di eksternal, kesediaan masyarakat untuk berkolaborasi dengan panti dalam kegiatan sosial dan keagamaan adalah indikator keberhasilan integrasi sosial panti dalam komunitas setempat. Di internal, keguguhan komitmen pengurus terhadap misi dan nilai-nilai panti juga menjadi fondasi utama yang mempengaruhi keberhasilan dan keberlanjutan panti asuhan ini. Komitmen ini tercermin dalam kesediaan pengurus untuk mengintegrasikan nilai-nilai panti ke dalam setiap aspek operasional dan pengambilan keputusan. Jadi menurut Ibu Swati, yaitu pimpinan Panti Darus Sholihin periode saat ini, itu saat beliau mengunjungi Panti Asuhan Laksa Putra sebagai donatur, perbedaan yang beliau sadari ialah karena Panti Darus Sholihin berada di bawah nama Muhammadiyah, sehingga anak-anak panti diwajibkan Islamik mandiri sebagai bentuk harapan dan usaha yang menjadikannya pengurus Muhammadiyah yang baik dan jujur. Untuk mencapai tujuan tersebut, panti mengadakan program atau kegiatan IPM atau Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang diperuntukkan bagi anak-anak SMP dan SMA untuk melalui kepemimpinan anak panti dengan harapan bisa mengenali kepemimpinan Muhammadiyah. Jadi usaha ini berharap kalau nantinya anak-anak panti ini ada yang menguruskan ke Muhammadiyah. Untuk mencapai hal tersebut, kami membuat struktur target sasaran konten media sosial informatif dengan tujuan meningkatkan kesadaran sosial, meningkatkan partisipasi dalam kegiatan amal, membangun komunitas kerja sosial, serta meningkatkan interaksi dan engagement untuk menggalang dana dan dukungan. Selanjutnya yaitu analisis 4C. Yang pertama ada konsumer atau konsumen. Itu seperti donatur sosial, seperti individu dermawan, komunitas sosial, dan perusahaan dalam program SR atau alumni panti. Yang kedua cost, yaitu biaya berupa waktu dan tenaga dalam proses donasi. Yang ketiga ada convenience atau kemudahan. Jadi donasi ini dapat dilakukan melalui satu link yang mencakup kontak person, transaksi, pembayaran korban dan pengeluaran. Lainnya itu ada di bio Instagram panti _Darus Sholihin. Yang terakhir ada communication atau komunikasi. Jadi informasi disampaikan melalui gambar dan video yang menarik untuk menunjukkan kegiatan panti, berjualan panti yang baik dan memang berhasil hasil dari dukungan dan Selanjutnya 7P, menganalisis dan mengoptimalkan ketujuh aspek ini membantu kami memahami kebutuhan panti juga kebutuhan donatur, merencanakan konten pemasaran juga meningkatkan efektivitas konten untuk menarik lebih banyak donatur. Berdasarkan hasil wawancara dengan Abi Opik dan Ibu Swati kemarin, kami simpulkan bahwa produknya itu peningkatan jumlah donatur tetap, harusnya waktu dan tenaga dalam proses donasi untuk membantu anak-anak panti tumbuh mandiri, islami, sopan santun dan berkeluarga. Selanjutnya, donasi dapat dilakukan di panti atau melalui metode virtual lainnya. Promotion melalui website dan media sosial panti yaitu tadi Instagram. Tipenya sebanyak-banyak donatur. Prosesnya mendidik, memfasilitasi dan membiayai anak-anak panti. Dan yang terakhir physical evidence, fasilitas bangunan, perlengkapan dan fasilitas kesehatan. Kesimpulannya, Panti Asuhan Darus Sholihin memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan, perawatan, dan dukungan kepada anak-anak yatim, piatu, dan duafa. Dengan keterikatan yang kuat dengan Muhammadiyah, panti ini mendukung komitmen
evaluasi yang sudah kita lakukan saat ke panti asuhan Darussalimnya ini, dan seperti yang sudah dijelaskan tadi kan kesimpulan itu ancaman si panti itu kayak pemasarannya belum efektif, sedangkan si panti itu cuma hanya punya website dan dicantumkan di Google Maps aja, jadi orang-orang itu belum banyak yang tahu nih akan adanya si panti ini. Maka dari itu kita membuat sosial media yaitu Instagram untuk panti asuhan Darussalim ini. Ini username-nya dan ini invite video yang udah kita uploadnya baru tadi pagi, dan ini insight-nya sudah mencapai 140 viewers. Kita membuat 2 video, yang satu video profil tentang panti asuhan Darussalim, yang keduanya tentang produk pemasarannya untuk menarik perhatian para donatur yang ingin berdonasi. Ini video profil yang kelompok kami buat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadani li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin rahimakumullah dan juga para donatur yang kami hormati. Kami salah satu pengurus Panti Asuhan Darussalim Kota Bogor ingin menginformasikan perihal berdirinya Panti Asuhan Darussalim Kota Bogor pimpinan daerah Muhammadiyah. Panti Asuhan Darussalim Kota Bogor berdiri sejak tahun 1994, tepatnya pada tanggal 19 Februari di Tanah Wakaf Keluarga Haji Nawir. Panti ini merupakan salah satu panti yang dikelola oleh PDM Muhammadiyah Kota Bogor, panti khusus bagi anak laki-laki, yatim piatu dan duafa. Adapun untuk kegiatan sehari-hari anak yang kita bina ini, dari mulai bangun tidur tepatnya pukul 4, persiapan untuk sholat subuh, dan kita biasakan juga sholat sunnah qobliyah sebelum subuh, dilanjutkan dengan berjamaah sholat subuh, dilanjutkan juga dengan zikir atau wirid, lanjut dengan setoran hafalan juz 30 yang diutamakan. Bagi yang sudah menguasai juz 30 dilanjutkan dengan juz 29. Selanjutnya setelah itu bersih-bersih peket sekitaran panti, termasuk bersihin tempat tidur, juga kamar dan juga sekitar halaman panti. Dilanjutkan dengan mandi, setelah itu persiapan berangkat sekolah. Setelah pulang dari sekolah sekitar pukul 4, anak-anak istirahat makan, dilanjutkan dengan sholat asar berjamaah, lanjut dengan murojaah Al-Quran, dilanjutkan dengan baca Asmaul Husna sambil menjelang maghrib. Selanjutnya setelah sholat maghrib kita adakan juga les dari mulai Senin sampai hari Sabtu. Alhamdulillah itu udah berjalan, dan semoga ilmu yang kami berikan buat anak-anak binaan kami bermanfaat buat mereka semua, dan semoga menjadi anak yang soleh. Ada satu video lagi yang kita buat produk pemasarannya untuk menarik perhatian para donatur. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Donald, usia saya 9 tahun. Saya di sini sudah hampir 2 tahun. Alasan saya tinggal di sini karena orang tua saya cerai dan ayah saya tidak bisa membiayakan sekolah. Perasaan saya di sini senang karena banyak teman. Panti Asuhan Darussalim terbuka menerima donasi dari siapapun dan dari manapun,
Setiap donasi yang Anda berikan sangat berarti bagi mereka. Dengan bantuan Anda, diawali dengan mengikuti media sosial panti, kita bisa memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak ini. Mari bersama-sama kita wujudkan mimpi dan harapan anak-anak yang ada di panti ini. Faith is belief in Allah and the messengers, the angels and the final day and the holy scriptures. To believe